Shalom, shalom. Taruh di dada damainya. Damai, damai. Shalom, shalom. Oke. 1,5 tahun kami di Pontianak. 2 cabang baru terbuka. 13 cabang penggabungan terjadi. Berarti roh dihargai. Lalu gereja-gereja mulai bangun, menyadari roh merupakan ancaman bagi mereka. Bangun mereka, jangan sampai cabang-cabang mereka yang tidak mereka perhatikan akan rame-rame berjemaah bergabung dengan roh. Sebagai perwakilan kerajaan Kristus, memang budaya kerajaan kita terapkan dengan benar. Itu sebabnya yang bergabung mulai belajar bagaimana memposisikan diri sebagai perwakilan kerajaan sorga di muka bumi. Hamba-hamba Tuhan belajar dalam Kingdom Training. 1 tahun bisa 4 kali datang di Pontianak untuk belajar. Nanti Januari atau Februari kita akan mulai lagi Kingdom Training berikutnya untuk memperlengkapi mereka dengan Christian leadership, karena sekarang banyak pemimpin yang tidak memiliki nafas kekristenan yang benar. Berpikir melayani adalah sebuah bisnis, sehingga budaya kerajaan sorga tidak terjadi, dan itu sangat berbahaya kalau tidak diantisipasi. Tetapi bagi kita Rock International Ministry, kita akan melihat inilah kesempatan kalau gereja lain tidak melakukannya. Inilah kesempatan bagi kita untuk masuk ke dalam kesempurnaan gereja. Kita bersyukur gembala senior kita, pemimpin tertinggi, Pendeta Arifin di Bali, memberi contoh yang sangat jelas bagaimana memposisikan diri sebagai leader yang baik. Puji Tuhan. Langsung saja, waktunya jalan. Saya tidak mau ambil terlalu banyak. Saya takut nanti gembala diomelin. Ngapa itu kamu undang Simon, lama sekali dia khotbah, ya kan? Oke, Yosua 24 ayat yang ke-14. Betul ya? 15. Oke. Tetapi jika kamu anggap tidak baik, enaknya sama-sama ya, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Komitmen ini jelas setelah Yosua menceritakan sejarah keluarnya mereka dari Mesir dan seterusnya sampai mendapat tanah perjanjian, maka kesimpulan demi kesimpulan muncul. Karena berulang-ulang bangsa Israel itu mbalelo. Mbalelo itu bahasa Malaysia juga toh? Atau bahasa Jawa? Balelo artinya berkhianat, mengkhianati cinta kasih Tuhan, menyembah kepada ilah-ilah, menyembah kepada berhala-berhala, menyakitkan hati Tuhan yang begitu baik, memberkati dan menyelamatkan mereka. Lalu pada kesimpulannya Yosua bilang, ya udahlah, terserah kamu kalau mau ikut-ikutan cara hidup nenek moyangmu, bukan cara hidup kerajaan sorga. Bagaimanapun juga saya dan keluarga saya tidak mau menyembah kepada Tuhan ilah itu. Saya punya komitmen, saya dan keluargaku tetap akan beribadah kepada Tuhan.
Elohim, Yehova. Maka di sini dia sedang mempertaruhkan posisinya sebagai seorang pemimpin. Kalau melihat Yosua pemimpin, maka dia kepala keluarga. Dalam keluarga, pria menduduki jabatan yang tertinggi, sehingga pria yang seharusnya mendeklarasikan keputusan demi keputusan. Lalu Yosua dia menegaskan, sekalipun dalam perjalanan kemungkinan ada riak-riak terjadi, dan mungkin kita bisa berkata biasa aja itu. Dalam keluarga terjadi satu dua hal yang tidak sinkron, lalu mulai ada perdebatan, pertengkaran. Tapi kalau melihat sikap daripada Joshua, saya yakin komitmennya untuk beribadah kepada Tuhan itu kuat sekali. Kata ibadah merupakan kata yang memiliki arti yang sangat jelas, bagaimana mengikuti pola yang Tuhan inginkan dalam hidup. Orang yang beribadah memang pasti mengikuti pola yang Tuhan berikan. Kalau tidak mengikuti pola yang Tuhan berikan, itu bukan ibadah. Saya perlu tegaskan ini karena jangan sampai kita berpikir beribadah itu hanya seperti ini, datang ke gereja. Tetapi pola hidup tidak berubah, sama dengan pola dunia. Bertolak dari pola pikir inilah saya mau menegaskan beberapa hal. Next, kita lihat bahwa di dalam keluarga sebaiknya ibadah adalah sesuatu yang bukan sekedar rutinitas, tetapi menjadi hal yang menjadi skill dalam keluarga. Kebiasaan-kebiasaan yang baik, katakanlah seperti itu. Tapi saya lebih condong pakai istilah refleks. Sesuatu yang terjadi begitu tanpa perlu dipikir-pikir lagi, refleks. Ya, gerakan-gerakan yang sudah dilatih bertahun-tahun akhirnya menjadi gerakan yang punya skill. Nah, beribadah seperti itu, sehingga pola yang Tuhan inginkan terjadi itu dapat dilaksanakan menjadi sebuah warna. Kalau kita mau pakai warna, mau pakai gerakan, jadi gerakannya itu sudah refleks begitu. Seperti kita kalau lapar cari makan gitu, haus cari minum gitu, ya kan? Tidak ada istri di samping, rasanya istriku di mana, sudah pengangkatan ya. Ada gerak refleks gitu, ya kan? Tengah malam kemarin saya di hotel, masih di hotel, saya begini kepengin pegang istri, loh kok kosong. Saya lihat jam 2:30, pengangkatan. Ternyata dia ada di toilet, ya kan? Itu gerak refleks. Langsung berpikir kemana istri saya. Begitu saya dengar ada bunyi HP di toilet, aman, saya tidak ketinggalan. Oh iya, ketakutan yang terbesar dalam hidup saya ketinggalan pada Yesus datang kedua kalinya. Jangan sampai itu terjadi. Setengah mati saya khotbah sudah 43 tahun keliling dunia, terus ketinggalan. Oh dodo kiapar jadi begitu no. Ya kan? Nah, itu sebabnya kita perlu mengerti hal ini. Selalu ada yang beribadah, yang menjadi imam, kepala keluarga. Istri saya selalu desak saya, jadi imam, ayo jadi imam, ya kan?
Tapi begini, saya punya pandangan yang katakanlah harus lengkap, bahwa imam itu suami istri. Memang suami akan memegang peranan menjadi decision maker. Tetapi decision maker bukankah kita harus sepakat? Tidak bisa hanya apa yang dipikir baik oleh suami, tapi bagaimana suami istri adalah sebuah kesatuan tubuh dan kepala, jemaat dan gembala. Tidak bisa pokoknya saya yang menentukan, diam lo Nova, jangan cerewet ngana, badiam ngana di situ. Tidak bisa, tidak boleh. Ya, nanti kita akan lihat betapa pentingnya pola yang Tuhan inginkan itu berkembang lalu berbuah-buah dalam keluarga kita. Kalau selalu ada yang beribadah itu bermaksud ibadah itu berkesinambungan. Orang tua, anak, cucu, cicit, cecet, cocot. Kalau cocok nggak ada ya, banyak cocot, banyak bacot nanti ya. Jadi berkesinambungan itu sebabnya. Perhatikan, setan punya usaha yang jelas untuk menghancurkan pernikahan. Supaya apa? Ibadah hilang. Pola yang Tuhan inginkan rusak. Kalau sudah seperti itu, banyak orang akan menerima akibat-akibatnya. Kita tahu bahwa setan tidak mau masuk neraka sendirian. Dia mau sebanyak mungkin ikut dia. Dia tahu waktunya singkat. Dia tahu tidak enaknya dibakar selama-lamanya. Usaha-usahanya jelas. Itu sebabnya Maleakhi 2 ayat 15 berkata, bukankah Tuhan yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki pernikahan itu? Keturunan ilahi. Kalau pernikahan dari awal rusak, tidak ada keturunan ilahi. Untuk apa? Untuk beribadah. Jadi berkesinambungan menjadi rencana Tuhan. Pola yang Tuhan ingin kembangkan. Beranak cuculah, kuasailah bumi, diberi otoritas. Orang-orang yang beribadah diinginkan menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Keluarga-keluarga yang beribadah akan tiba pada destininya, memuliakan Tuhan. Itu sebabnya keturunan ilahi direncanakan. Gereja berkepentingan untuk membina anak-anak muda. Kingdom Generation Community perlu menjadi perhatian yang serius. Bagi saya dan istri, KGC di Pontianak merupakan pionir dalam gereja untuk bisa dididik lalu dibiayai, karena mereka lah generasi penerus, dan diharapkan dari mereka lahir keturunan ilahi, sehingga kata berkesinambungan itu terjadi. Satu waktu saya harus mendengar saja, yang khotbah siapa? KGC, Kingdom Generation Community. Jangan heran tahun-tahun ke depan yang khotbah nanti KGC. Saya sudah mulai encourage mereka bahwa mereka juga punya peluang dipakai Tuhan, bahkan lebih dari kami suami istri. Mulai buka pola pikir bahwa Tuhan menginginkan itu terjadi. Haleluya. Nah, usaha setan selalu merusak pernikahan.
Kalau dibaca dari Maleakhi ya, pasal 2 lalu ayat 10 sampai 14, ada kata-kata yang saya tulis di situ, kata berkhianat, najis, telah menjadi suami anak perempuan ilah asing, tidak lagi berpaling pada persembahan, engkau telah tidak setia, lalu pernikahan yang ilegal menyebabkan terjadinya aborsi. Lah, kalau sudah aborsi kan hilang keturunan-keturunan, apalagi keturunan ilahi. Tidak mau punya anak. Coba lihat gambarnya. Next. Ya kan, tidak mau punya anak. Atau kalau perceraian terjadi bingungisasi. Apa itu bingungisasi? Tolologia, tolologia ya. Biongologi. Biongo. Nah, yang perlu diartikan, nanti tanyalah sama Pak Gembala ya, apa itu biongologi. Lalu next kita lihat, inilah anakku kata mereka, Brown, Blackie, tapi di Indonesia disebut Johnny. Ya ampun. Kalau di Sulawesi Utara RW namanya. Di sini namanya apa? Bukan, ada istilah kemarin saya dengar. Tunggu dulu. Kok asu? Bukan, ada istilah yang, aduh, tunggu. Kok jadi lupa? Ya, masakan berkhasiat atau apa? Siapa yang ngomong kemarin? Suaminya Wish ya? Aduh, apa? Kok jadi lupa saya. Pokoknya sejenis makanan yang berkhasiat. Kalau sudah ada tulisan itu dia bilang pasti RW, ya kan? Karena ada di kalangan Muslim, jadi harus disiasati. Bagaimana nama RW dihilangkan, anjing hilang, asu apalagi, ya kan? Tapi makanan yang berkhasiat itu ada gitu loh. Maksudnya ya itulah, gitu ya. Tetapi ini menjadi anak. Sudah nggak mau lagi punya anak. Apakah di Malaysia sudah muncul orang-orang seperti itu? Pokoknya menikah, saya nggak mau punya anak. Lah, sebagian orang kepingin punya anak, bahkan sudah mikir mau angkat anak. Tuhan, siapa, di mana anaknya siapa, mau adopsi siapa, kepingin gitu. Tapi sebagian ada kucing aja lah, alah anjing aja lah. Kok ya nggak pilih monyet gitu kan? Next kita lihat. Jadi ini sebuah komitmen. Perlu dalam keluarga muncul komitmen yang kuat untuk membuat pola yang Tuhan inginkan itu terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Yap yang bersama dengan kami sudah berapa tahun menikah, belum dikarunia anak. Kami terus berdoa supaya mujizat terjadi. Mereka diberkati cukup bisa pelihara anak 10 gitu. Tapi 1 belum datang ya. Masih tetap percaya Tuhan bisa memberkati kandungan Lita. Yang amin kok cuma 3. Gak mau datang lagi kok cuma 3 yang amin. Nah, ya kita doakan supaya keturunan ilahi terjadi. Kita lihat bahwa komitmen yang kuat itu perlu terjadi. Komitmen untuk membuat pola kerajaan Tuhan terjadi untuk setiap keluarga. Kita percaya keluarga adalah miniatur sorga. Suasananya kalau bahagia itu merupakan kebahagiaan incip-incip yang ada dalam kerajaan sorga. Bahwa di muka bumi ini sudah ada sorga, ya. Di mana? Dalam keluarga. Kalau usaha setan mau hancurkan pernikahan,
Justru bukan kerajaan surga, bukan kebahagiaan, tetapi neraka, perang tiap hari. Di luar pola yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya yuk kita punya usaha. Yuk berusaha. Beritahu kiri kanan, usaha ya. Saya kasih tahu kiri kanan, usaha ya. Polanya Tuhan loh, supaya beribadah berkesinambungan, lalu melahirkan keturunan ilahi. Oh ya, saya dan istri sudah tidak bisa tutup pabrik, apalagi Oma Lydia kan. Nah, selesai ceritanya. Tapi yang masih muda-muda, come on, perhatikan ini baik-baik. Nah, saya dan istri juga masih terus berpola kerajaan sorga, karena anak cucu sudah 4 perlu dididik menjadi orang-orang yang beribadah dan memuliakan Tuhan. Next. Jadi kita lihat bahwa Tuhan menginginkan kebahagiaan terjadi dalam keluarga. Syaratnya hidup tidak berdosa, hidup sesuai firman Tuhan. Itu sebabnya suami polanya jelas, istri polanya jelas, anak polanya jelas. Ayat cucu tidak ada. Oh ada sih, beranak cucu lah, tapi itu hanya menjelaskan bahwa ada keturunan-keturunan sampai generasi yang keempat, ya. Tetapi ayat-ayat tentang cucu, bagaimana polanya itu jatuh kepada anak. Anak punya anak, anak punya anak, jadi tidak lagi cucu, tapi tanggung jawab orang tua, bahwa cucu itu bukan tanggung jawab oma opa. Ada orang tua titipkan sama oma opa, oke lah, situasional. Tetapi tanggung jawab utama, anak ada dalam tanggung jawab orang tuanya sendiri. Oh ya, kalau ada orang tua kurang mampu mendidik anak, perlu dibantu. Oma opa turun tangan, oke. Tapi punya target khusus, bahwa sementara ini oma opa itu memanjakan cucu, sehingga anak bisa melawan orang tua. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Karena saya sudah melewati kepala 6, saya sudah bisa bicara banyak tentang hal ini. Bisa memberi nasihat pernikahan yang mulai kacau gara-gara sudah punya buntut 3 di belakang, mulai timbul permasalahan A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Nah, mulai memahami. Begitu saya lihat akarnya sebenarnya ada di oma opa, maka saya harus kejar oma opanya lebih dulu supaya membereskan masalahnya. Jangan sampai cucu-cucunya menjadi melawan kepada oma opanya gara-gara melawan kepada papa-papanya gara-gara oma opa itu sendiri. Sudah terlalu banyak cerita tentang itu. Saya tidak perlu lagi mengungkapkannya di sini. Loh, kami sibuk Pak Simon. Pak Simon, kita ini kerja, suami istri jadi anak-anak, bagaimana ya? Kalau enggak dititipkan oma opanya, katanya kalau dititipkan sama si Nani, si pembantu, si Inang, nanti bagaimana? Ada dilema yang dimunculkan. Sebagai orang yang membuat tesis, katakanlah ya, atau skripsi, sudah ngerti ada rumusan masalah.
muncul, lalu mencari solusinya, pakai teori-teori segala macam. Nah, saya mau kasih tahu, dilema demi dilema yang muncul tidak bisa diselesaikan dengan teori dunia. Sekali lagi, dilema yang muncul tidak bisa diselesaikan dengan teori dunia. Harus pakai teori Tuhan, baru aman. Amannya itu sampai kekal. Teori dunia hanya mencegah keributan lebih ruwet lagi, atau bahkan menggiring kepada kehancuran. Itu perlu kita perhatikan. Sehingga saya mau memaksa Bapak Ibu Saudara semua memperhatikan pola yang Tuhan inginkan terjadi. Suami, 1 Korintus 7 ayat 2. Silakan dibuka, silakan ada yang mewakili jemaat membaca ayat ini. 1 Korintus 7 ayat 2. Silakan. 1 Korintus 7 ayat 2. Tetapi ingat bahwa yang pecah bulat, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Setiap laki-laki hanya punya satu istri dan sebaliknya. Kalau ini menjadi pola, langkah-langkah kita aman. Saya dan istri kalau melayani orang, saya tidak mau mengingatkan masa lalu. Saya mau kita ke depan, lurus ke depan. Yang lalu biarlah berlalu, yang ke depan yang harus menjadi perhatian. Prioritas utama, the top of priority. Oke? Sekarang datang ayat ini kepada kita sekarang untuk ke depan. Di sini tidak ada yang bisa mengaku saya sudah benar. Suami istri khususnya. Saya dan istri punya masa lalu. Tetapi kemarin juga masa lalu ya. Tetapi ke depan inilah yang menjadi persoalan. Bagi saya ayat ini adalah pola yang jelas. Bukan karena saya pendeta, no. Pendeta juga manusia. Lihat cewek cantik bisa tergoda, apalagi memang dia mengundang. Oh Tuhan tolonglah aku. Rapat ya, Tuhan tolong. Tapi bagus juga kotek. Begitu muncul kalimat bagus juga ya. Saya mau pakai istilah-istilah nggak jadi deh, nanti ada yang salah pikir ya kan. Lebih baik saya langsung poinnya aja, bahwa mulai dari pikiran disetting di sini bahwa Tuhan sudah memberi istri yang terbaik. Saya punya Nova, kebetulan aja hidungnya tidak pesek, ya kan? Kebetulan saja bibirnya manis, kebetulan saja rambutnya panjang, jadi sayangnya agak panjang. Melahirkan anak untuk saya 4. Maka saya berpikir, wow, ini spesial untuk saya. Ngapain saya mau yang lain? Bisa paham? Ini spesial kok. Tiap kali dia tidur saya lihat. Sebaliknya kalau saya tidur dia juga liatin ternyata. Jadi sambil tidur sambil lihat-lihatan. Istriku ini ya, mungkin dia ngorok juga. Wanita bisa ngorok juga. Oh iya banyak.
Waduh, saya mau rekam nggak tega gitu. Awas dia, awas nanti malam. Ya kan? Ini yang Tuhan berikan untuk saya. Sudah 38 tahun sama-sama saya. Terima kasih Tuhan. Mulai saya elus rambutnya, dia bergeser. Loh, dielus kok bergeser? Nggak sadar kan, Pak? Nggak mau, orang tidur kan nggak mau terganggu. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kesehariannya menjadi istri yang penolong yang sejodoh. Waktu saya berpikir begitu, wanita lain itu pret. Suami-suami yuk bilang, wanita lain yang kompak dong. Yuk suami-suami bilang, wanita lain baunya. Bilang pret itu kok berbau ya? Berarti nggak tulus ya? Oh iya, saya mau beritahu, setan itu nggak akan berhenti waktu dengar komitmen kita, dia makin berusaha untuk menggagalkan komitmen kita. Loh, mau pilih wanita apa, mau lihat model apa, ada semua di sini. Halo, sekarang ini tidak ada lagi yang bisa tahu apa yang kita buka di sini. Tinggal komitmen kita saja. Dan ayat ini merupakan pola yang harus kita kembangkan. Oke, suami-suami, tentu istri juga, karena ayatnya juga untuk suami istri. Terus Efesus 5 ayat 23. Efesus 5, silakan baca ayat 23. Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 25. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, lihat ini pola bahwa posisi suami disamakan dengan Kristus. Ini the highest level. Jangan turun level, rugi. Suami-suami, pola ini harus dipertahankan. Posisi ini harus dijadikan sebuah rasa bangga. Sama dengan Kristus ternyata. Tetapi samanya apa? Rela mati menyelamatkan, menebus dosa. Sehingga kalau istri, katakanlah, maaf saya pakai istilah, istri dipakai setan dengan kata-kata yang keluar untuk memancing kemarahan suami, emosi suami diaduk-aduk supaya langsung bentak istri. Hei, diam lo! Lalu mulai merusak hubungan suami istri. Lalu mulailah setan menari di atas gendang orang lain. Istilah Indonesia yang Malay nggak ngerti ya, lama di Malaysia ya, menari di atas penderitaan keluarga. Bersukacitalah setan, usahaku berhasil, hore hore. Ya kalau perlu hajar saja istrimu. Bahwa pria memang sering terpancing menghargai dirinya lebih tinggi. Karena pria merasa tinggi, maka dia setuju dengan ayat 24. Ya, ada yang mau baca? Istri? Silakan, ayat 24.
dari Efesus 5 tadi. Ini pria suka sekali dengar. Mari bacakan. Siapa saja? Monggo. Istri. Ya ampun, kalau nggak mau baca berarti nggak mau tunduk ini. 5 ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Katakan amin ya, istri suami. Amin. Suami senang dong, istri tunduk seperti jemaat tunduk kepada Tuhan. Nah, pola ini dirusak sama setan. Gara-gara suami itu merasa, sudah ada ayatnya, kamu jangan banyak bacot, diam aja, tunduklah, keputusanku begini. Sebenarnya ayat ini, tunduk ini artinya dalam. Kita nggak bisa mengambil kata tunduk ini lalu arti hurufiahnya ini, nggak bisa. Karena tunduk di sini seperti jemaat kepada Tuhan. Nah, apa ini tunduk ini? Nanti kita akan kupas bersama-sama. Itu ada istri kan? Sekarang suami dulu. Jangan pakai ayat itu dengan semena-mena. Saya tidak akan teriak kepada istri saya Nova, tunduk, diam. Tidak bisa. Apalagi dia belahan jiwa saya. Kalau dia nangis, mestinya saya menderita. Karena bagian hidup saya adalah dia. Itu sebabnya ada buah roh yang ke-9 diberikan untuk kita. Penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22. Ya. Buah terakhir. Penguasaan diri. Kalau buah ini memang ada dalam hidup kita, terproduksi dalam keluarga, sebenarnya keluarga itu menjadi keluarga bahagia. Situasinya pasti menyenangkan karena di situ teraplikasi tentang penguasaan diri. Tunduk di situ juga nanti akan saya jelaskan. Jadi suami jangan semena-mena. Setara dengan Tuhan, tapi fokusnya bukan setaranya, tetapi mengasihi, mati untuk jemaat. Itu posisi yang setara. Jadi kalau sudah posisinya saya mau mati untuk istri, bela istri saya, jangankan dia dengar ngomel. Karena dia menjadi sesuatu yang berharga, penolong yang sejodoh. Mulai saya setting di sini, semua yang dia ucapkan itu untuk menolong saya juga. Sehingga tidak perlu saya harus, mungkin saya 1-2 kali terpancing ya untuk mengatakan sesuatu, lalu dia bilang sudah, tidak usah dilanjutkan. Saya sudah tahu kalau dilanjutkan bisa menang si setan, bisa menari si setan. Bagaimana kami hamba Tuhan harus mulai dengan diri kami sendiri, bukan sekedar pintar berkhotbah. Maka di situ penguasaan diri menjadi buah yang penting untuk dimunculkan. Sampai di titik ini, suami seharusnya langsung gini, iya ya, saya memilih dia menjadi istriku dulu dengan pertimbangan ABC. Lalu coba saya renungkan, kalau saya renungkan dia sudah tolong saya begini, tolong. Iya ya. Lalu saya merasa segemuk ini gara-gara istri. Berarti dia perhatikan betul makanan saya.
ya kan? Sebagian orang bilang, ini gara-gara istrimu ini, kamu jadi gendut begitu. Ya bersyukurlah, potongan bos, ya kan? Kan potongan bos. Emangnya yang kurus potongan apa? Bis. Ya enggak juga. Ya kan? Waktu saya mengingat kebaikan istri, semua perasaan tidak enak itu langsung lenyap. Nggak ada lagi kata dia harus tunduk dengan konotasi negatif. Enggak. Karena tunduknya di situ adalah konotasi jemaat kepada Tuhan, melakukan perintah firman Tuhan. Kalau itu firman Tuhan. Nah sekarang kalau ada suami perintahkan istrinya jual diri, apakah itu firman Tuhan? Ya enggak bisa. Nurut, tunduk, ya enggak bisa. Ya jangan. Lalu lucu aja tunduk kepada suami demi dapat ringgit dijual kepada pria hidung belang. Ya gobloknya double 3. Ya kan? Goblok, blok. Ada suami jual istri, aneh aja. Oke. Nah di titik ini saya berhenti untuk suami. Nanti ayat-ayat lain bisa berkepanjangan ya. Istri, suami selesai ya. Jangan mentang-mentang ya. Istri, Efesus 5 ayat 22 dan 24 sudah dibaca tadi ya. Istri-istri, hendaklah istri-istri tanduk kepada suami. Karena faktanya begitu, maka tunduk di situ saya baca tanduk. Mestinya ada yang bilang amin. Hah? Yang belum menikah ini mesti perhatian. Nah, kalau saya jadi istri nggak boleh ini. Hati-hati ya. Konotase daripada tunduk adalah situasional. Waktu suami mulai berapi-api, situasinya berbahaya kalau ada bensin, kebakaran besar terjadi. Maka situasi itu istri harus tunduk demi menyelamatkan keluarga dari kebakaran besar. Kata mengalah itu bukan kalah. Kata mengalah itu pekerjaan pahlawan besar. Mundur 1 langkah untuk lompat 6 meter ke depan. Kalau saya belajar kungfu, 1 langkah itu memiliki arti yang sangat-sangat penting. Waktu saya diserang, 1 langkah itu merupakan kunci di mana saya bisa tiba-tiba kaki terangkat ke depan mengincar alat vital. Dengan gerakan secepatnya tentu. 1 langkah ini merupakan gerak tipu yang bisa saja orang sudah melayangkan tangannya, kena sedikit, tapi secepatnya saya langsung melingkarkan badan dan memasukkan sikut saya di ulu hatinya. Bisa saja. Hanya orang-orang yang belajar lalu mulai mempraktekannya yang akan punya skill seperti itu. Sehingga wanita itu bukan pada posisi yang harus kalah, sekalipun dia harus mengalah. Nah ini semua saya sampaikan untuk bagaimana keluarga itu memuliakan Tuhan, bukan? Nah kalau memang mengalah itu memuliakan Tuhan, kenapa tidak dilakukan oleh sang istri?
Saya punya pendapat begini. Karena memang wanita itu kan memang banyak kata, lebih banyak kata daripada pria. Sebutan lain banyak kata itu apa? Recewet. Hah? Recewet. Recewet. Ya kan? So many words out. Asik. Iya toh? Ya, saya paling maklum. Istri saya kuning. Mengerti kuning? Yang nggak ngerti ya biarin. Nanti tanya lagi sama Bapak Gembala. Iya kan? Saya ungu, ada hijaunya. Saya bisa diam, mati-matian diam, tidak mau tahu. Kamu mau mati Jo? Iya kan? Kalau saya kembangkan itu, saya akan menjadi hamba Tuhan yang selfish, mementingkan diri sendiri. Bahaya saya. Kok bisa masuk ke situ ya? Oke, jadi waktu istri lihat, wah ini kalau saya ngomong terbakar ini sudah menyala ini, jangan sampai kebakaran, harus cepat ambil sesuatu untuk memadamkan api yang mulai menyala. Disitulah arti tunduknya, situasional. Karena ujungnya adalah memuliakan Tuhan. Sehingga nanti suami akan berpikir, memang dia penolong yang sejodoh. Tadi saya emosi. Oh terima kasih istriku, kamu itu kok bisa diem. Waduh, saya nggak bisa bayangkan kalau kamu tadi ngomong sesuatu aja, mungkin saya tempeleng kamu. Dan kalau itu yang terjadi, istri pasti menyanyi, pulangkan saja, dengan suara yang paling merdu, ya kan? Wah, bahaya. Apakah bisa beribadah? No way. Apakah bisa memuliakan Tuhan? No way. Jadi, kata tunduk dari sang istri adalah kata sakti untuk menyelamatkan keluarga. Istri tidak dituntut mengasihi suami seperti Kristus mengasihi jemaat. Tidak. Karena yang bertanggung jawab itu suami. Apa maksudnya? Istri-istri itu semua seperti kita nyanyi kepada Tuhan. Semua terserah padamu saja, Kau yang berkuasa atas seluruh hidupku. Itu istri. Gereja, gambaran istri. Jadi semua terserah. Waktu saya putuskan terima pelayanan di Vietnam, istri saya menyanyi begitu. Semua terserah, aku melo aja. Sempat dia bilang, Amerika loh sudah menunggu. Saya bilang, saya putuskan ikut keputusan pusat. Keputusan pusat adalah keputusan Tuhan. Amerika bye-bye, terserah. Pokoknya ikut. Ternyata di Vietnam memuliakan Tuhan. Lalu Pontianak, saya nomor 1 menolak. Padahal istri saya sudah diberitahu Tuhan jauh sebelum ada tawaran Pontianak. Kami kan tidak mengerti pandemi sangat berkepanjangan seperti itu. Terjebak 10 bulan di Ho Chi Minh, tidak bisa kemana-mana tanpa visa. Tiap bulan datang ke kantor imigrasi lapor diri. Hanya satu kata, go home. Internet. Jadi ceknya di internet terus, apakah bagaimana keputusan pemerintah selanjutnya, ke kedutaan ke konjen Indonesia di Ho Chi Minh.
tanya kejelasannya, oke, sama jawabannya, kita aman. Sampai satu saat, Pak, pulang. Kenapa? Akan ada masalah. Beneran. Begitu kami keluar, sudah mulai dipersoalkan. Orang-orang yang tidak punya visa mulai diganggu-ganggu. Seperti ini. Nah, begitu saya keluar dengan istri 20 Desember tanggal 30, tiba di Surabaya tanggal 31. Januari mulai kami dengar, Januari 2021. April masuk Pontianak. Ya ikut juga. Taat. Seperti jemaat taat pada Kristus. Firman Tuhan apa saja yang keluar, kalau itu firman Tuhan, istri wajib tunduk. Jadi jangan mencoba untuk mementahkan firman Tuhan. Kalau itu firman Tuhan yang diwakilkan kepada sang suami, wajib hukumnya istri tunduk. Yang satu tadi, kalau suami kebakaran mulai menyala apinya, jangan disiram bensin. Situasional. Kalau sekarang kewajiban tunduk karena firman Tuhan. Yang keluar ini loh, ya, tindakan suami yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Pertanyaan, kalau di luar firman Tuhan, ayo jadi penolong yang sejodoh. Ngomong sama suami dengan cara Tuhan, bukan dengan semena-mena juga. Jangan muncul tanduknya. Suami-suami kasih tahu istrimu, jangan keluar tanduk. Iya. Kalau keluar tanduk bahaya gitu. Bahaya. Bukan sekedar lampu kuning, bukan sekedar kartu kuning, bisa kartu merah loh. Itu hati-hati. Jadi situasional dan kewajiban. Kata tunduk. Nah, soal anak menghormati orang tua, kata hormat di sini konotasinya adalah memposisikan orang tua sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Siapakah yang menghormati Tuhan? Mereka yang mentaati firman-Nya. Waktu perintah orang tua tidur, anak-anak hormati orang tua, pergi tidur. Belajar. 1-2 kali orang tua harus pegang rotan karena firman Tuhan. Pegang rotan, pukul saja pantatnya. Supaya tahu bahwa di dunia ini ada hukuman terhadap kesalahan, daripada nanti hukuman kekal diterima oleh sang anak. Rela melihat anak menangis teriak dan mulai mengatakan, ini didikan supaya kamu menjadi orang berguna. Tekankan betul bahwa masa depan ada di tanganmu. Orang tua masih bisa mengajar, bersyukur. Dan anak mengerti, oh, saya dipukul karena saya salah. Lain waktu dia akan berpikir untuk melakukan kesalahan. Pola-pola seperti ini, waktu diterapkan dengan baik, keluarga pasti memuliakan Tuhan. Dan saya harap ini cuplikan-cuplikan ayat dan cuplikan kata-kata saya mulai mempengaruhi, dan saya harap budaya kerajaan sorga ada dalam keluarga masing-masing. Haleluya. Waktu kita memiliki penerapan yang tepat, total, dan sampai tuntas, kita akan lihat kuasa Tuhan menyertai kita, berkat Tuhan dicurahkan dalam keluarga kita. Amin. Tuhan memberkati.